Haleluya, haleluya. Selamat pagi, shalom kepada semua umat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Di pagi hari ini kita akan beribadah, kita akan bersyukur buat semua kebaikan Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita untuk dengar firman. Saya akan membagikan firman di pagi hari ini dengan judul ketulusan. Ya saudara, kita akan buka di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-12 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Saya akan bacakan di dalam Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Dengan perikopnya di sini, Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta dan melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Ayat yang ketiga, maka Maria mengambil setengah kaki minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena dia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku." Ayat 8, karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Jadi saudaraku, di sini pagi hari ini yang menjadi kita bahas di sini adalah di dalam ayat yang keempat dan ayat yang kelima, ya. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Ya. Menjadi ayat pembahasan kita di ayat 4 dan ayat 5. Mengapa ini saya sampaikan dan saya tuliskan di sini dengan judul ketulusan, ya. Ternyata Yudas Iskariot ini bukan tulus, karena di dalam kamus bahasa Indonesia arti ketulusan itu adalah kesungguhan, kebersihan hati, kejujuran, saudaraku. Ternyata Yudas ini dia bukan dari hatinya yang jujur, bukan hatinya yang tulus untuk menyampaikan itu, karena dia memang ada maksud-maksud tertentu. Jadi saudaraku, Tuhan mau kita jujur, Tuhan mau kita tulus di dalam mengikut Tuhan. Di dalam mempercayai Tuhan kita tulus, tidak ada maksud lain. Jadi kita percaya kepada Tuhan, kita ikut Tuhan bukan cuma hanya cari berkat dan berkat dan berkat. Tapi kita benar-benar hati kita ini dengan kesungguhan, dengan kebersihan hati, dengan ketulusan kita mencari Tuhan. Ini yang menjadi kekuatan kita di hari-hari terakhir ini, supaya kita tidak kecewa, supaya kita tidak putus asa. Kita harus tulus. Kalau kita saudaraku tidak tulus, kita akan kecewa di dalam perjalanan hidup kita mengikut Tuhan. Karena akan banyak nanti tantangan-tantangan yang akan kita hadapi di perjalanan hidup kita. Jadi ketulusan ini atau kesungguhan hati ini atau kebersihan hati ini itu dimulai daripada hidup kita, dimulai dari cara berpikir kita, dimulai hati kita. Makanya kita terus menjaga hati kita supaya hati kita itu murni, supaya hati kita ini tulus di hadapan Tuhan. Karena orang yang tulus, mereka ini akan mengalami mujizat, mereka ini akan mengalami pertolongan Tuhan. Jadi mari kita, seperti apapun saat ini keadaanmu, engkau lemah, engkau putus asa, engkau sedang saat ini dikecewakan, engkau sedang saat ini dijahatin orang, atau keluargamu mungkin menjahatimu, atau siapapun orang-orang di sekelilingmu membuat engkau menjadi kecewa dan putus asa. Tapi mari kembali lagi kepada Tuhan, mari datang lagi kepada Tuhan, mari beribadah lagi Tuhan, mari punya pengharapan lagi kepada Tuhan.
Mari kita jaga hati kita dengan ketulusan, saudara. Jadi poin yang pertama saya sampaikan, orang yang memiliki ketulusan itu, kalau bahasa Inggrisnya ya sincere ya. Jadi kalau orang yang memiliki ketulusan hati itu, saudaraku, orang yang memiliki sincere itu, mereka itu, poin yang pertama kita melihat di ayat yang pertama, orang yang tulus hatinya, orang yang kesungguhan hatinya hanya kepada Tuhan. Poin yang pertama, 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Saudara, dikatakan di sini ya, 6 hari sebelum Paskah, ya, Yesus sengaja datang ke rumahnya Lazarus, saudaraku. Dia datang ke rumahnya Lazarus yang dibangkitkan itu dari antara orang mati. Jadi orang-orang yang tulus hatinya, orang-orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, orang-orang yang mencari Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan pasti selalu hadir di dalam hidupnya. Jadi orang-orang yang sungguh hatinya, orang-orang yang merindukan Tuhan, orang-orang yang tulus hatinya, Tuhan akan selalu hadir di dalam hidupnya. Tapi orang-orang yang tidak memiliki ketulusan hati, dia akan mengalami kesusahan-kesusahan di dalam hidupnya. Karena Tuhan tidak akan bisa hadir kepada orang yang hidupnya selalu, saudaraku, menyimpan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi kita melihat keluarga daripada Maria, Marta, dan mereka ini, Lazarus, mereka beradik ini, Tuhan hadir di dalam hidupnya. Jadi kalau Tuhan hadir di dalam hidup kita, apapun masalah, apapun pergumulan, apapun tantangan, apapun penyakit, kita akan mendapatkan kekuatan dan pertolongan dari Tuhan. Yang kedua, orang-orang yang memiliki ketulusan itu, saudaraku, mereka itu pasti punya hubungan yang baik, yang indah dengan Tuhan. Jadi kalau kita ini nggak tulus, kita ini punya motivasi-motivasi yang salah, motivasi-motivasi yang gak benar, kita tidak bisa punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Jadi kalau kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, pasti kita juga punya hubungan yang baik dengan sesama kita. Di ayat yang kedua, saya melihat di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Maria melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Artinya di sini kalau seseorang itu bisa makan bersama-sama, itu berbicara kedekatan, itu berbicara saudaraku hubungan. Kalau seorang dekat, pasti dia akan undang makan di rumahnya atau makan di tempat yang lain. Gak mungkinlah saudara mengundang seseorang saudara gak kenal, yuk makan. Jadi berbicara di sini Tuhan makan. Tuhan makan bersama dengan diadakan perjamuan untuk saudaraku Yesus, untuk bersama-sama dengan Maria, Marta, dan Lazarus. Di situ dikatakan mereka makan bersama. Ini berbicara hubungan Yesus dengan keluarga daripada Maria, Marta, dan Lazarus itu begitu indah, begitu luar biasa. Di hari-hari sekarang ini kita butuh hubungan dengan Tuhan. Karena hubungan dengan Tuhanlah yang membuat kita saudaraku kuat. Hubungan dengan Tuhanlah membuat kita bisa melewati masalah-masalah. Hubungan dengan Tuhan membuat kita tetap kuat menjalani kehidupan ini. Jadi mari kita hidup dalam ketulusan. Orang yang memiliki ketulusan artinya orang yang memiliki kesungguhan di dalam Tuhan. Mereka itu punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Kalau kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, saudaraku, saya percaya kita akan mengalami kemenangan. Kita akan mengalami mujizat. Kita akan mengalami hal-hal yang ajaib. Nanti kelak kita akan bertemu muka dengan Tuhan. Saudara. Tapi kalau kita terus percaya, kita terus sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita akan memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Saudaraku. Dan nanti kita akan ada ikut di dalam perjamuan pernikahan anak domba itu. Dan saya percaya jemaat Tuhan rindu untuk bersama berjumpa dengan Tuhan. Jadi sekarang ini
masalah boleh ada, sebelum saudaraku penyakit itu datang di pintu rumah kita, sebelum malapetaka itu datang kepada rumah kita, marilah kita memperkatakan firman. Mari kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, saudaraku. Yang ketiga, ya, orang yang punya ketulusan itu, orang yang punya kesungguhan hati, kebersihan hati itu, orang yang memiliki ketulusan itu, saudaraku, di ayat yang ketiga saya bacakan. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekahnya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Di sini orang yang memiliki ketulusan pasti selalu memberi yang terbaik buat Tuhan. Jadi dia nggak hitung-hitungan. Itu yang tulus hatinya, sungguh-sungguh. Orang yang sungguh-sungguh selalu memberi yang terbaik. Orang yang tulus hatinya pasti dia, saudaraku, tidak asal-asalan karena tahu kepada siapa dia melakukannya. Orang yang tulus hatinya pasti melakukannya dengan sepenuh hatinya, dengan sepenuh kehidupannya. Dia akan lakukan karena dia tahu kalau dia melakukan itu, dia pasti akan mengalami pertolongan Tuhan, saudaraku. Dan selalu berkata di dalam hatinya, saudaraku, makanya Alkitab mencatat ini Maria sampai hari ini. Alkitab mencatat bahwa Maria ini, ya, diingat sampai hari ini. Di Alkitab dia dicatat, dia meminyaki kaki Yesus sebelum Yesus, saudaraku, disalibkan, sebelum Yesus mati. Dia meminyaki kaki Yesus. Dia diingat di sepanjang zaman. Jadi orang yang melakukan terbaik kepada Tuhan, saudaraku, orang-orang ini akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Jadi mari kita punya hati yang selalu mau menyenangkan hati Tuhan. Kita mau belajar dan belajar selalu mau menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita lakukan itu, saya sungguh percaya. Mau situasi apapun ke depan, mau seperti situasi apapun. Mungkin saat ini engkau disakiti, dikecewakan oleh keluarga besarmu, orang-orang yang dekat dengan engkau. Mungkin kita sering dimanfaatkan orang. Kita melakukan dengan baik, tapi orang, saudaraku, memanfaatkannya. Saya juga mengalami itu. Saya melakukan dengan sungguh. Tapi orang, kadang kita dikadalin, kadang kita dibohongi, kadang kita, saudaraku, ditipu. Tapi mari tetap kembali hatimu. Kau jaga hatimu terus dengan kesungguhan, dengan ketulusan. Karena berkat yang kita terima bukan dari manusia. Apa yang kau lakukan dari awal baik, lakukan tetap baik, saudaraku. Mungkin ada orang yang menyakiti hatimu. Mungkin engkau sudah memberi yang terbaik kepada dia, atau kepada orang lain, kepada gereja, kepada pendeta, atau kepada keluargamu sendiri. Engkau sudah membuat yang baik, tapi mereka selalu menyakitimu. Mereka selalu memanfaatkanmu. Pada waktu engkau mungkin tidak punya, mereka tidak peduli dengan hidupmu. Tapi ingat, tetaplah jaga ketulusan. Karena di dalam ketulusan itu, lakukan selalu yang terbaik. Maka Tuhan dari surga, Tuhan melihat apa yang kita lakukan, saudaraku. Jadi hidup kita ini pasti, ya, hidup kita ini pasti akan jadi harum. Makanya dikatakan ruangan itu harum semerbak dengan minyak narwastu itu. Minyak narwastu adalah minyak yang mahal. Tapi dia melakukan itu karena dia tahu Tuhan akan disalibkan, Tuhan akan dikuburkan. Ini satu, saudaraku, tindakan profetik, tindakan satu hal yang luar biasa dilakukan oleh Maria. Ya, beda dengan Yudas, saudaraku. Lain di mulut, lain di hatinya. Banyak sekarang ini orang, ya, di mulutnya baik sekali, tapi di hatinya jahat. Tapi saya percaya kita semua umat Tuhan, kita mau belajar di hati kita sama di perkataan kita. Maka kita akan melihat hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang dahsyat, ya. Sehingga Tuhan berkata, kita simpulkan di ayat yang saudaraku ke-7. Di situ dikatakan, maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Jadi mari ingat selalu akan pengorbanan Kristus. Ingat selalu bahwa Yesus sudah mati bagi kita. Ingat selalu bahwa Yesus, saudaraku, sudah mati buat kita. Bahwa dia sudah mengorbankan hidupnya kepada kita. Kita diselamatkan bukan karena kebaikan kita. Kita diberi anugerah bukan karena apa yang kau perbuat buat Tuhan. Sorga itu, dosa kita tidak bisa bayar, saudara. Tapi marilah ingat akan pengorbanan Kristus.
maka engkau akan diberi kekuatan, maka engkau akan diberi pertolongan, maka engkau akan mengalami mujizat demi mujizat di dalam hidupmu. Jangan takut menjalani hidup ini, tetaplah jaga hatimu dari segala kewaspadaan, tetaplah hidup di dalam kesungguhan, ketulusan hati, maka engkau akan melihat pertolongan Tuhan sampai nanti kita dipanggil, kita ke sorga, kita akan mendapatkan mahkota kehidupan. Ini firman Tuhan yang kusampaikan kepada umat Tuhan. Tetap kuat di dalam Tuhan. Bulan 4, saudaraku, kita akan kembali ibadah Jumat Agung. Mari semua jemaat Tuhan datang beribadah dengan tatap muka bersama-sama di Gereja Ephata New Crescent. Ya, mari kita semua bersama-sama di bulan 4. Saudaraku, itu Jumat Agung kita sudah mulai ibadah. Mari sama-sama kita datang memuji Tuhan. Kita sungguh-sungguh dengan kesungguhan kita akan melihat hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang luar biasa akan terjadi dalam hidup kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus berkati semua umat-Mu dimanapun mereka berada. Engkau Tuhan yang ajaib, yang sanggup memulihkan. Kalau mereka saat ini lemah, kalau mereka saat ini putus asa, kalau saat ini mereka kecewa oleh situasi apapun, mereka mungkin dikecewakan, mungkin mereka saat ini dimanfaatkan orang, saudara Tuhan. Mereka mungkin saat ini mengalami kelemahan-kelemahan, mungkin mereka jatuh dalam dosa. Angkat, pulihkan mereka. Kau mengasihi umat-Mu Tuhan. Selamatkan mereka, pulihkan mereka, berkati mereka. Tuhan, kulepaskan berkat. Tuhan, melepaskan mujizat dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Berkatilah firman ini menjadi rema. Kami mau melakukannya di dalam situasi yang sulit, di dalam dimana kami mengalami kelemahan, kekecewaan, tapi kami tetap menjaga hati kami dengan kesungguhan. Kami tetap menjaga hati kami yang bersih. Kami tetap melakukan ketulusan itu, karena orang tulus akan melihat keajaiban, akan melihat sorga, akan melihat tanda-tanda ajaib di dalam hidupnya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.